Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara, sehingga kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa setiap perjalanan kehidupan saya dan saudara, mungkin hari-hari yang kita lewati tidak begitu mudah, tetapi percayalah ketika kita ada sampai detik ini semua karena penyertaan Tuhan. Untuk itu saudara, kita butuh yang namanya firman Tuhan. Setiap hari firman Tuhan itu adalah pedoman dalam kehidupan saya dan saudara. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita kuat, semakin iman kita bertambah di dalamnya. Itu hari-hari ini memang tidak mudah, tetapi kita butuh Tuhan, kita butuh firman-Nya, butuh perkenanannya, supaya apapun yang kita kerjakan, kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar kuasanya melakukan segala sesuatu yang di luar yang kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat dan pikirkan, justru Tuhan sediakan. Mari kita mau baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 yang berbunyi demikian. Judul dari firman Tuhan adalah harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang berbunyi harta di surga, di mana kita tahu bahwa harta yang ada di dunia yang bisa kita kumpulkan bertahun-tahun pun lenyap, bisa hilang entah kemana. Di sini firman Tuhan sangat jelas bahwa mari kita sama-sama mengumpulkan harta, di mana harta yang di surga, yang tidak rusak dan tidak ngengat dan karat. Saya mau mengajak saudara bahwa firman Tuhan yang dimaksud, carilah kerajaan surga, di mana harta yang di surga yang kita kumpulkan adalah hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, hidup kita yang memberikan dampak bagi banyak orang. Saudara, ketika saya punya barang-barang yang ada di dalam rumah saya juga punya bisnis dan saya punya stok barang. Dan tahukah saudara, ketika saya mengumpulkan atau saya mempunyai modal dan saya mempunyai stok di dalam rumah, itu pun juga bisa hilang entah kemana ya saudara ya. Tetapi di sini firman Tuhan sudah jelas bahwa harta kita yang kita kumpulkan di dunia, walaupun itu hanya jualan saja pun juga bisa hilang, karena memang di dunia ini pun juga tidak ada yang abadi. Begitupun juga yang menyimpan uang di bank ataupun di tabungan dimanapun juga bisa hilang. Untuk itu saudara, ketika kita dipakai Tuhan, diberikan berkat yang berkelimpahan, justru kita berikan lagi untuk mereka yang di luaran sana yang membutuhkan. Jangan kita pakai untuk memperkaya diri kita saja, tetapi kita pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita punya banyak uang dan kita mengumpulkan uang itu dan kita menjadi hamba uang, maka di sini firman Tuhan juga berfirman bahwa ayat yang ke-23,
Ya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Hidup kita di dunia ini kadang membuat kita itu bingung bahwa mana yang harus kita kejar, mana yang harus kita tujui. Karena memang kita hidup di dunia, pasti pikiran kita adalah hal dunia. Dalam hal bekerja, harus bekerja keras, harus mencari uang mati-matian, sehingga kita seringkali mengabaikan kasih setia Tuhan, kita mengabaikan penyertaan Tuhan. Kalau saudara dan saya sampai detik ini bisa hidup, bisa bekerja, bisa punya keluarga yang diberkati Tuhan, bisnis yang diberkati, kehidupan yang diberkati, kesehatan yang diberkati, itu bukan karena kebaikan saudara, tetapi ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Terkadang kita fokus kepada dunia sehingga kita lupa akan kepada Pencipta, Sang Pemberi hidup. Untuk itu saudara, jadikan hidup ini bahwa Tuhan yang terutama, bahwa Tuhanlah menjadi pusat dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika Tuhan yang menjadi pusat dalam kehidupan saya dan saudara, maka saya percaya apapun yang terjadi boleh kita lewati dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena kita punya Tuhan yang kuasanya lebih besar. Ingat saudara, apa yang ada di dunia tidak bisa membawa saya dan saudara pada kekekalan, tetapi di mana hidup ini ketika kita di dunia, kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya saudara sedang mengumpulkan harta di sorga, harta yang tidak pernah dicuri, harta yang kekal abadi, yang tidak menjadi ribut dalam sengketa seperti di dunia, tetapi di mana harta di sorga, yaitu kita membawakan damai, membawakan sukacita, dan tidak ada pencuri, tidak ada karat dan yang namanya hal-hal yang tidak mengenakan. Justru bersyukur ketika engkau mengumpulkan hartamu di sorga, yaitu ketika engkau hidup di dunia, engkau melakukan pekerjaannya menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Maka saya percaya saudara, engkau hidup bukan cuma untuk di sorga, tapi di dunia juga engkau menjadi pribadi yang sangat-sangat berharga. Engkau menjadi pribadi yang mempunyai dampak besar bagi banyak orang, dan engkau hidupnya bahagia, bersukacita, dan memiliki damai sejahtera. Saudara, saat ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami berfokus kepada apa yang kami lihat, yaitu mencari uang, mengejar karir dan ambisi kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sekarang mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau mengerti bahwa hidup ini, bahwa kami mau menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kami ini tidak sia-sia. Hidup kami ini berharga. Hidup kami ini harus berdampak bagi banyak orang. Untuk itu Bapa, tuntun kami, sertai langkah kami, ampuni dosa kami jika kami selama ini hidup sama seperti dunia ini. Kami mau Engkau perbaharui kami, supaya kami semakin hari semakin Tuhan pakai. Semakin hari kami memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Engkau, bukan menyenangkan hati kami sendiri, tetapi kami mau terus menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.